Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat dalam menangani dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi pengungsian warga di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Kamis lalu. Setibanya di Larantuka, Wapres langsung mengunjungi pusat-pusat pengungsian. Lokasi pertama yang didatangi adalah posko lapangan Konga di SDK Konga, di mana ia berdialog langsung dengan warga pengungsi untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka. Setelah itu, Wapres melanjutkan kunjungan ke posko lapangan Kobasoma di SDK Pukaulu. Selain dua lokasi pengungsian ini, Wapres juga mengunjungi posko lapangan Lewo Laga dan Epu Tobi untuk memastikan kesiapan logistik dan kenyamanan pengungsi. Wapres menyempatkan diri mengunjungi area trauma healing untuk anak-anak dan memberikan sejumlah mainan. Hingga saat ini para pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian jumlahnya tercatat mencapai lebih dari 13.000 jiwa. Dalam kunjungan ini, Wapres Gibran didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kepala BNPB, PJ Gubernur NTT, serta PJ Bupati Flores Timur. Usai kunjungannya, Wapres menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Ia meminta jajarannya memastikan agar kelompok rentan dan warga lainnya tidak terkena penyakit dalam pengungsian. Pemirsa, kita beralih ke informasi pengamanan Pilkada. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti memimpin apel pengecekan personel pengamanan tempat pemungutan suara Pilkada serentak 2024 serta pelatihan simulasi yang digelar di lapangan Tribrata Mako Polres setempat pada Kamis lalu. Dalam kegiatan ini, Kapolres Aceh Utara melakukan pengecekan kesiapan personel dalam berbagai aspek, termasuk sikap tampang, kelengkapan administrasi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel Polres Aceh Utara siap dan sigap dalam menjalankan tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Dalam arahannya, AKBP Nanang menyampaikan pentingnya profesionalisme dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Ia juga berharap semua personel Polres Aceh Utara dapat bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan suasana kondusif selama proses pemilihan berlangsung. Rekan-rekan harus mempersiapkan diri, harus tahu di mana tempatnya pengamanan TPS ini. Harus koordinasi dengan siapa? Harus komunikasi dengan siapa? Apa langkah-langkah kalau ada kejadian? Makanya perlu adanya apel kesiapan dan simulasi pengamanan TPS di hari ini. Personel Polres Aceh Utara dan personel Polsek jajaran yang terlibat dalam pengamanan TPS sebanyak 210 personel yang disebar di seluruh desa sebanyak 536 desa dan 15 kecamatan di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Simulasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan solidaritas antar personel, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan pilkada, terlebih saat pemungutan suara. Kapolres berpesan pada personel untuk dapat melaksanakan tugas secara total dan mengedepankan tindakan yang humanis. Dari Humas Polres Aceh Utara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, di Sulawesi Selatan, Polsek Teluwalu Madua, Palopo melaksanakan cooling system dan pemberian bantuan sosial di Aula Polsek setempat pada Rabu lalu sebagai upaya menciptakan suasana damai menjelang Pilkada serentak 2024. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Teluwalua itu Abdul Aziz ini merupakan dukungan terhadap program Kapolres Palopo yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu.
Cooling system berlangsung di Mapolsek Teluanua dalam mewujudkan Pilkada Damai tahun 2024. Pada giat tersebut, sejumlah warga yang menjual miras dikumpulkan dan diberikan edukasi agar menghentikan transaksi jual beli miras. Hal itu disambut positif warga dan siap menjalankan arahan dari Kapolres melalui Polsek Teluanua. Terima kasih atas perhatian Bapak Kapolres kepada kami ini, atas bantuannya yang telah kami terima, dan kami siap melaksanakan arahan-arahan yang diarahkan oleh Bapak Kapolres sama Bapak Kapolsek untuk demi lancarnya pemilu kada di tahun 2024 akan datang. Cooling system juga diwarnai dengan pembagian bantuan sosial kepada warga yang hadir untuk membantu perekonomian mereka. Saya warga Petujangan berterima kasih kepada Pak Kapolres bantuan bansos kepada kami, dan kemudian kami siap melaksanakan apa yang arahan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kami masyarakat Kecamatan Teluanua siap. Pemirsa, kita beralih ke Lampung. Polres Tulang Bawang secara aktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana aman dan kondusif menjelang Pilkada serentak melalui program Pojok Pilkada. Kapolres Tulang Bawang, AKPP James Huta Julu, menjelaskan program ini berisikan edukasi dan imbauan kepada warga agar turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan. Guna ciptakan Pilkada Damai Kabupaten Tulang Bawang, Polres Tulang Bawang melaksanakan terobosan kreatif berupa kegiatan Pojok Pilkada. Pemungutan suara dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024 akan berlangsung sebentar lagi. Polres Tulang Bawang senantiasa mengajak dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Melalui terobosan kreatif berupa Pojok Pilkada, Polres Tulang Bawang secara aktif bersama dengan warga masyarakat menjaga dan memelihara Kamtipmas yang kondusif sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar. Personel Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran secara masif melaksanakan Pojok Pilkada di beberapa wilayah Kabupaten Tulang Bawang guna mengantisipasi berbagai isu baik politik uang atau money politik maupun politik identitas serta bentuk lain. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Korps Brimob Polri melaksanakan peragaan pengendalian huru-hara yang dilaksanakan bersama dengan Friends Police Unit. Latihan ini merupakan rangkaian dari Joint Training Polri dan Friends National Police. Acara ini dilaksanakan di lapangan utama Batalion C, Resimen 2 Pelopor Korps Brimob Polri di Depok, Jawa Barat sejak Jumat pagi. Pelaksanaan latihan ini diawali dengan apel gelar pasukan yang diikuti oleh sebagian besar pasukan pelopor Korps Brimob Polri. Sebagian berperan sebagai pasukan dan sebagian menjadi demonstran. Selanjutnya, pelaksanaan latihan huru-hara dimulai dengan diawali sekelompok pasukan huru-hara yang menggunakan tameng dan juga baton. Dilanjutkan dengan peragaan penembakan gas air mata dan ditutup dengan patroli motor Korps Brimob Polri. Sebagai catatan, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan pelatihan joint training antara Polri dan juga Friends National Police, dan diharapkan kedepannya kedua pihak dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan ketika melaksanakan tugas. Pemirsa, Ketua Umum Bayangkari meninjau langsung proses penyaluran air bersih untuk pengungsi korban erupsi Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Kopasoma. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.